Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Christopher Calvin Kusuma, Ignatus Julia, Rata Fatana Nandita, Sudah Terima Ningsi, Dina Sasagara Madani, Muhammad Nyamadudi. Kami akan membuat video tentang HIV. Penyakit menular seksual dan mencegah bahaya HIV atau AIDS. 1. Apa itu HIV atau AIDS? 2. Apa saja gejala HIV? 3. Bagaimana cara mencegah penyebaran HIV? Dan 4. Apa saja pengobatan HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih yang penting dalam respon kekebalan tubuh atau disebut juga sel CD4. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama dari sel CD4 adalah melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan sebagainya. Karena sel ini diserang oleh virus HIV, maka menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Virus ini jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Umumnya dibutuhkan waktu 10 tahun untuk penyakit HIV menjadi AIDS. Menurut Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, per tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 38 orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV. Beberapa daerah memiliki beban HIV yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contohnya pada daerah Afrika. Wilayah itu merupakan wilayah yang paling tinggi dampak HIV dengan sekitar 67% dari total kasus HIV di seluruh dunia berada di sana. Di Asia dan Pasifik, perkiraan jumlah pengidap HIV adalah sekitar 5,9 juta orang. Sedangkan di Amerika Utara, Amerika Latin, dan Karibia terdapat sekitar 2,4 juta orang yang hidup dengan HIV. Sedangkan di Indonesia sendiri tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27.000 kasus dan sekitar 51% kasus HIV baru yang terdeteksi diidap oleh remaja. Lalu menurut data dari Menteri Kesehatan, kelompok umur terbanyak pengidap HIV dilaporkan pada kelompok 25 sampai 49 tahun sekitar 72,8%. Diikuti kelompok umur 20 sampai 24 tahun sekitar 15%. HIV menyebar melalui cairan tubuh tertentu seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI ibu yang terinfeksi, dan lain-lainnya. Penyebab HIV terutama melalui 4 cara utama. 1. Melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV tanpa menggunakan pengaman. Lalu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan juga beresiko terkena HIV. Resiko penularan lebih tinggi jika ada luka atau luka terbuka di dalam sekitar organ digital. Yang kedua, menggunakan jarum suntik dan alat injeksi lainnya dengan orang yang terinfeksi HIV meningkatkan resiko penularan. Ketiga, faktor keturunan seperti contohnya seorang ibu yang keinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau melalui menyusui. Oke, yang terakhir, keempat, ada menerima donor darah dari seseorang yang mengidap HIV juga dapat menyebabkan penerima darah mengidap HIV loh. Virus HIV memiliki siklus pada saat berada dalam tubuh manusia. Beberapa langkah dalam siklus hidup HIV adalah sebagai berikut. 1. Virus bebas beredar dalam aliran darah. 2. HIV mengikatkan diri pada sel. 3. HIV menembus sel dan mengosongkan isinya dalam sel. 4. Kode genetik HIV diubah dari bentuk RNA menjadi bentuk DNA dengan bantuan oleh enzim reverse transkriptase. 5. DNA HIV dipadukan dengan DNA sel dengan bantuan oleh enzim integrase.
Dengan pemaduan ini, sel tersebut menjadi terinfeksi HIV. 6. Waktu sel yang terinfeksi menggandakan diri, DNA HIV diaktifkan dan membuat bahan baku untuk virus baru. 7. Semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat virus baru dikumpulkan. 8. Virus yang belum matang mendesak keluar sel yang terinfeksi dengan proses yang disebut budding atau tonjolan. 9. Jutaan virus yang belum matang dilepas dari sel yang terinfeksi. 10. Virus baru menjadi matang. Bahan baku dipotong oleh enzim protease dan dirakit menjadi virus yang siap bekerja. Gejala awal HIV ada bermacam-macam, tapi kebanyakan penderitanya mengalami flu ringan pada 2-6 minggu. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Selain flu, ada juga gejala seperti munculnya ruam, demam, sakit kepala, dan sebagainya. Gejala-gejala ini akan berkembang menjadi lebih berbahaya jika dibiarkan bertahun-tahun lamanya, dan bisa saja menjadi penyakit AIDS. Untuk mencegah penyebaran HIV kepada orang lain, dapat dengan menggunakan pengaman saat berhubungan seks, memperkuat iman agar tidak berhubungan seksual sebelum menikah, menghindari berbagai alat suntik dengan orang lain, tidak bertato, melakukan konsultasi ke dokter sebelum memutuskan untuk berhubungan seksual, menerima donor darah dari rumah sakit terpercaya. Untuk ibu hamil yang terpapar HIV, harus menjalani perawatan khusus untuk mencegah penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya, dan cara-cara lainnya. HIV tidak menunjukkan bukti fisik yang cukup menjelaskan apakah dia mengidap HIV atau tidak. Maka dari itu, hanya dengan melakukan pemeriksaanlah kita dapat mengetahui bahwa seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urine pada terduga pengidap HIV, lalu akan diteliti pada laboratorium. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi HIV adalah: pertama adalah tes antibodi. Tes antibodi bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Tes ini cukup akurat dalam mendeteksi HIV. Namun perlu waktu 3-12 minggu setelah terinfeksi untuk melakukan tes ini dengan akurat, karena dalam waktu 3-12 minggu jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk mendeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein P24 yang menjadi bagian dan virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Tes asam nukleat. Tes ini mendeteksi keberadaan virus HIV di dalam tubuh. Tes ini adalah tes tercepat untuk mengetahui apakah seseorang mengidap HIV atau tidak. Tes ini dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi. Mengobatinya, belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengobati HIV, tetapi beberapa cara yang umum untuk mengurangi gejalanya yaitu: yang pertama, terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat, karena HIV adalah retrovirus. Obat ini biasa disebut sebagai obat antiretroviral. ARV tidak membunuh virus itu, namun ARV dapat melambatkan pertumbuhan virus. Yang kedua, pemantauan rutin. Penting untuk menjalani pemeriksaan rutin dengan dokter untuk memantau perkembangan HIV dan respon terhadap terapi. Pemantauan melibatkan pemeriksaan darah teratur untuk mengukur jumlah virus HIV dalam tubuh dan tingkat kekebalan tubuh.
Ketiga, perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Perubahan gaya hidup dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak sayuran, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Selain itu, melakukan olahraga dengan istirahat yang cukup, dan cara-cara lain yang dapat membuat tubuh menjadi fit.